Halo teman-teman, hari saya Faye dan saya hari ini akan membacakan resensi saya tentang buku And Then There Were None. Nah, penulisnya adalah Agatha Christie. Agatha Christie adalah seorang penulis yang dijuluki Ratu Misteri karena karya bukunya bergenre misteri. Agatha lahir di Torquay, Devon, Inggris. Agatha telah menulis lebih dari 80 buku. Novelnya And Then There Were None adalah karya paling laris yang terjual sampai 100 juta buku. Pada tahun 1971, dia menerima gelar Dame Commander of the Order of the British Empire (DPE) dari Ratu Elizabeth II karena jasanya di bidang sastra, dan semua bukunya berisi cerita penuh teka-teki logis. Sinopsis cerita ini adalah, satu hari terdapat 10 orang yang mendapat undangan ke pulau yang terpencil bernama Pulau Prajurit oleh seorang misterius yang tidak pernah muncul. 10 orang itu memiliki profesi berbeda-beda, yaitu dokter, hakim, guru, pengusaha, dan lainnya. Saat tiba di pulau, mereka sadar bahwa masing-masing diundang dengan berbagai alasan. Sebuah rekaman suara menuduh bahwa setiap orang melakukan kejahatan yang tidak pernah dihukum. Satu persatu orang tewas dengan cara tidak bisa dijelaskan. Setiap kamarnya selalu ada tulisan 10 prajurit kecil. Mereka segera berhati-hati karena ada pembunuh yang misterius. Maka tertimbul paranoia dan rasa takut yang membuat mereka merasa kematian semakin dekat. Nah, tema cerita ini adalah takdir 10 orang, tokoh dan penangguhan. Justice Wolfe, seorang hakim yang pensiun yang cerdas tetapi juga licik dan manipulatif. Vera Clayton, seorang guyon lemah lembut tetapi menyimpan trauma. Philip Lombard, seorang petualang yang berani tetapi juga egois. Emily Brand adalah seorang yang religius tetapi keras kepala. Edward Armstrong adalah seorang dokter yang selalu gugup. William Blore adalah seorang mantan polisi yang kasar dan mudah curiga. Thomas Rogers adalah seorang kepala pelayan yang tenang. Ethel Rogers adalah seorang juru masak yang lemah lembut tetapi penakut. General John adalah seorang mantan jenderal perang yang berwibawa. Anthony James adalah seorang pemuda yang tampan tetapi arogan. Nah, alur cerita ini adalah alur maju karena ini menurut sampai hari berikutnya. Dan latar tempat ini adalah Pulau Prajurit. Latar waktunya tahun 1930-an. Dan latar suasana adalah ketakutan dan curiga. Sudut pandang cerita ini adalah sudut pandang ketiga karena menunjukkan setiap sudut pandang semua orang. Dan amanat cerita ini yang harus diingatkan adalah setiap perbuatan selalu jahat selalu ada konsekuensinya. Kelebihan cerita ini memiliki pesan moral yang harus diingat semua orang. Ceritanya yang penuh dengan ketegangan. Kekurangannya kebanyakan pemeran utama sehingga sulit untuk dibaca pembaca, dan bahasanya sedikit kuno. Nah, alasan saya memilih buku ini adalah kan awalnya saya hanya ingin buku yang penuh misteri dan logis, dan saya menemukan buku ini. Nah, terima kasih teman-teman.